Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fren Harama Haryafilanta. Saya calon mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Malang. Saya berasal dari program studi manajemen pendidikan Islam dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah orasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas-tugas PPAK tahun 2021 dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Anak-anak muda muslim milenial adalah pilar gerakan Islam moderat untuk saat ini dan masa akan datang. Mereka lah kelak yang akan memainkan peranan penting dalam mewujudkan Islam yang ramah. Generasi milenial di mana sudah memasuki era Society 5.0, yaitu dengan banyaknya perubahan budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Khususnya di Indonesia sendiri kita memiliki banyak banget suku, ragam, budaya, dan ras, bahasa, ataupun yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai generasi muslim yang moderat harus memiliki rasa yang mana harus bisa menghargai satu sama lain, harus bisa menerima sebuah masukan, saran, harus bisa menjaga toleransi di antara kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Nah, bagaimana caranya biar kita generasi muslim memiliki rasa moderat? Nah, yaitu dengan sosialisasi Islam moderat pada generasi milenial terbagi menjadi dua cara, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Pada bagian ini akan dideskripsikan internalisasi Islam moderat pada generasi milenial, baik pada sosial primer maupun pada sosial sekunder. Islam moderat atau Islam ramah tidak hanya diajarkan oleh keluarga saja. Bahkan mungkin ada juga individu yang tidak mendapati ajaran Islam yang ramah di lingkungan keluarganya. Justru malah di lingkungan keduanya pada fase sosialisasi sekunder ini, yaitu dengan cara membentuk lingkungan dengan cara sharing, ataupun boleh dengan sharing-sharing milenial, kajian-kajian milenial, dan di suatu sisi juga ada dari penampilan musik-musik religi ataupun yang sebagainya. Nah, selain itu juga bisa kita mulai mendidik adik-adik kita, anak-anak kita sebagai orang tua atau juga sebagai para kakak-kakak untuk mengenalkan Islam yang ramah, Islam yang damai dan moderat. Dari situlah lingkungan keluarga harus berperan aktif dalam mendidik anak atau adik-adik kita. Nah, melalui dua cara ini, yaitu yang pertama dengan dari keluarga, habis itu mungkin dari lingkungan kita, dari kajian-kajian milenial, dari sebuah sajian musik-musik religi yang modern. Insya Allah itu dapat membentuk rasa moderat kita terhadap sesama, rasa saling menghargai, rasa saling menjaga satu sama lain. Insya Allah disitulah akan muncul dengan sedikit demi sedikit dengan berjalannya proses. Nah, generasi milenial di era Society 5.0 di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat, kita khususnya generasi Z harus pintar-pintar memilih dan memilah sebuah budaya, sebuah perbedaan yang ada dengan ajarannya perkembangan zaman yang signifikan. Kita harus berwaspada kepada budaya-budaya yang masuk ke negara kita. Dengan beraneka ragamnya ras, suku, bahasa, agama, budaya, dan yang lain sebagainya,
Kita harus bisa bersikap toleransi, harus bisa menghargai satu sama lain agar kita dapat menjaga bangsa kita. Biar bisa menjaga keanekaragaman yang berada di dalam negara kita. Kita harus kuat, kita harus saling menghormati. Tujuannya dari itu semua adalah agar negara kita Indonesia menjadi negara yang tangguh, menjadi negara yang adil, dan menjadi negara yang lemah ripah jinawi. Khususnya kita sebagai generasi muda, jangan hanya suka sambat, tapi kita harus berbuat. Jangan hanya gengsi, tapi kita harus berprestasi. Dan tentunya jangan hanya rebahan, kita harus banyak-banyak berubah untuk diri kita, keluarga kita, ataupun negara kita. Sekian orasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, ataupun tingkah laku yang lainnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.